Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya kenalkan dulu nama Bapak Hendra. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Santo Yusuf tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin ini MPS pertama online dilaksanakan seluruh Indonesia, juga di SMP Santo Yusuf. Untuk materi hari ini, sesuai di ini kita ada materi profil sekolah, profil guru dan karyawan, situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19, yang terdiri dari apa itu COVID-19, protokol kesehatan, juga protokol kesehatan di sekolah. Pertama, profil sekolah. Identitas sekolah punya nomor 2021 P41101005 dan MPSN-nya 11001147. Nama sekolah kita SMP Santo Yusuf. Beralamat di Jalan Bukit Sidumulyo, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kode pos 29661. Nomor telepon sekolah jika perlu untuk menghubungi di 077 31191. Email sekolah bisa dilihat di SMP Santo Yusuf Yahoko Edi. Sekolah berdiri pada tahun 1968. Status sekolah kita swasta. Nama yayasan Tunas Karya yang beralamat di Jalan Solihin GP01, Kelurahan Melintas, Kecamatan Rangkui, Kabupaten Pangkal Pinang, yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian untuk diketahui bersama jumlah siswa total per 13 Juli jumlahnya 245 siswa dengan 146 laki-laki, perempuan 99. Rombol belajar atau ruang kelas kita ada 9 totalnya, dengan terdiri kelas 7 3, kelas 8 3, kelas 9 3. Untuk data guru karyawan jumlahnya kepala sekolah 1, guru tetap yayasan 11, guru honor PTT itu 2, tata usaha kita ada 2, pustakawan kita ada 1, pramusaji 1, dan 1 orang satpam. Total semua 19 orang. Selanjutnya kita masuk ke profil guru dan karyawan. Yang pertama, ini Ibu Kepala Sekolah yang dipanggil Ibu Teresia Sulastri. Ibu ini juga mengajar matematika. Selanjutnya dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah. Nama Ibu ini Alusia Reni Setiawati. Ibu ini juga mengajar matematika. Kemudian Bapak sendiri, Hendra, mengajar mata pelajaran Penjaskes dan budaya daerah. Bapak juga sebagai pembina OSIS. Kemudian ada Pak Marcelinus Eko Sudaryanto. Pak ini mengajar pelajaran PKN. Kemudian ada Ibu Juliana Purba. Ibu ini mengajar mata pelajaran IPA. Kemudian ada Ibu Isdiu Hutajulu. Ibu ini mengajar pelajaran IPS. Kemudian selanjutnya ada Pak Rudi Sabungan Silalahi. Bapak ini mengajar pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Ibu Aprida Sino. Ibu ini mengajar bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Pak Triyono Ramadan. Bapak ini mengajar pelajaran prakarya. Kemudian ada Ibu Srinova Gesi Situmorang. Ibu ini juga mengajar 2 mata pelajaran, bahasa Inggris dan seni budaya. Kemudian ada Ibu Yosepin Ade Gustina. Ibu ini mengajar juga 2 IPA dan seni budaya. Kemudian ada Ibu Rena Angela. Ibu ini mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Ibu Francesca Harti Handayani. Ibu ini mengajar pelajaran matematika. Kemudian ada Pak Inosensius Mokar. Bapak ini mengajar pelajaran agama dan BP. Kemudian di karyawan pertama ada Ibu Poema Sihite. Bu Pema berada di Pustakawati. Kemudian untuk bagian perlengkapan
dibantu oleh Pak Pontius Manulang sebagai pramusaji. Kemudian ada Ibu Emi Widyasari. Ibu ini di bagian keuangan, urusan keuangan sekolah. Kemudian ada Ibu Sisilia, Ibu ini ITU administrasi. Selanjutnya, terakhir untuk karyawan, jaga keamanan kita Pak Daniel Depa sebagai Satpam. Kemudian Bapak masuk ke materi situasi saat ini. Itu apa itu COVID pertama, apa itu COVID-19, mungkin dah tahu bersama, ini seluruh dunia. Untuk kita ketahui ada 5 hal yang kita ketahui. Apa itu COVID-19? Ini suatu virus yang sebelumnya tidak terinfeksi pada manusia, pertama ditemukan di hewan dan juga baru ke manusia. Kemudian apa saja gejalanya? Pada umumnya merupakan hanya gejala ringan, batuk pilek, tenggorokan. Gejala ini bisa lebih parah dan menimbulkan radang paru-paru dan sulit bernapas. Sejumlah kecil kasusnya kematian. Ketiga, bagaimana cara penyebarannya? Ini diketahui paling mudah menyebar melalui kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi COVID-19. Ketika mereka batuk atau bersin, ini mengeluarkan percikan dan bisa masuk melalui pernapasan kita. Kemudian 4, siapa yang paling berisiko? Kita masih perlu mengetahui lebih tentang dampak pada manusia. Namun orang berusia lanjut yang memiliki kondisi medis yang lemah akan berisiko parah. Kemudian 5, apa pengobatan COVID-19? Saat ini masih belum ada pengobatan atau vaksin untuk COVID-19 ini. Namun ada sebagian besar dapat ditangani. Kemudian ada 5 hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, seringlah mencuci tangan, karena di tangan ini walaupun nampak bersih, ternyata ini terdapat banyak bakteri dan virus. Dengan mencuci tangan dengan air, dengan antiseptik, ini bisa membunuh virus yang ada di tangan. Kemudian kita kedua, tutup mulut dan hidung jika bersin, batuk. Jika menggunakan tisu atau lap tangan, kita bisa membuang tisu atau membersihkan lap tangan. Juga bisa ini takutnya bisa menular ke orang lain saat kita batuk atau bersin. Kemudian 3, jika memungkinkan kita bisa jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian 4, jangan sering menyentuh mata, hidung, mulut, karena apalagi kita memegang benda-benda yang mungkin terkontaminasi sudah nempel di tangan, kemudian kita sentuh mulut ke hidung, ke mata, ini menjadi memudahkan virus berpindah. 5, jika demam atau batuk dan sulit bernapas, langsung cari pertolongan medis. Telepon fasilitas kesehatan, sampaikan kepada mereka bahwa kita akan berkunjung ke sana, dan selalu ikut petunjuk dari kesehatan nasional. Kemudian sekolah membuat protokol kesehatan di sekolah. Ini berdasarkan keputusan menteri. Ada 4 menteri: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Kesehatan dan Dalam Negeri, untuk menyelenggarakan pembelajaran pada tahun ajaran ini. Adapun proses pengambilan keputusan dimulai dari pembelajaran tatap muka. Ini ada kita bagi zona merah, zona oranye, kuning, hijau. Ini jika kabupaten tersebut termasuk zona hijau. Kalau tidak, peserta didik akan belajar kembali penuh di rumah. Jika iya, ini perlu lanjutan ke Pemda dan kantor Kemenek. Kalau Kemenek memberikan izin, lanjut ke Satuan Pendidikan dengan memeriksa siap pembelajaran tatap muka. Kemudian jika sekolah setuju, ini kembali ke orang tua
apakah setuju? Tidak. Jika setuju, siswa mulai pembelajaran tatap muka di 1 menit secara bertahap, tidak langsung juga ada. Protokol kesehatan untuk para warga dalam lingkungan sekolah. Warga yang berada di dalam sekolah SMP Santo Yusuf. Pertama, warga yang masuk sekolah harus dalam kondisi sehat. Kemudian, 2, selalu menggunakan masker sejak dari keluar rumah sampai berada di lingkungan sekolah. 3, jika menggunakan kendaraan umum tetap menggunakan prinsip jaga jarak. Kemudian keempat, pengantar atau penjemput diharapkan berhenti di lokasi yang telah ditentukan sekolah. Dilarang menunggu apalagi berkerumun. 5, melapor kepada kepala sekolah jika merasa sakit saat berada di sekolah tersebut. 6, selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci dan menggunakan hand sanitizer. 7, menghindari kontak fisik saling bersentuhan seperti bersalaman apalagi berpelukan. 8, selalu menjaga jarak, minimal jarak kita 1 meter dengan warga yang lain. 9, menghindari berdiam lama atau berkumpul selain kegiatan belajar mengajar. 10, setelah pulang sekolah kita langsung mandi dan mengganti pakaian. 11, selalu ikut protokol yang dilaksanakan. Kemudian untuk bagi tamu yang berkunjung ke sekolah SMP Santo Yusuf, juga kita menerapkan protokol kesehatan. 1, setiap tamu yang datang harus keadaan sehat. 2, tamu yang berkunjung kalau bukan urusan penting diharapkan tidak berkenan untuk masuk ke sekolah. 3, wajib menggunakan masker selama berkunjung ke area sekolah. 4, wajib dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan jika melewati 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan masuk. 5, mencuci tangan menggunakan air atau hand sanitizer yang disediakan. 6, menghindari kontak fisik, jaga jarak. 7, ikut peduli dalam pelaksanaan protokol ini. Sekolah juga sudah siap dalam untuk tatap muka dengan melaksanakan penyemprotan di setiap ruangan kelas, ruangan labor, kamar mandi, juga kantor. Juga selalu menyiapkan alat dan bahan disinfektan yang dari Puskesmas juga membuat sendiri. Kemudian siapkan juga termogan ketika warga sekolah atau tamu yang berkunjung langsung dicek suhunya. Kemudian sekolah menyediakan 1 siswa 1 masker untuk dibagikan ke siswa-siswa. Juga menyiapkan sabun dan tempat cuci tangan yang berada setiap kelas. Juga ada hand sanitizer, seal untuk kegiatan Bapak Ibu guru mengajar di kelas nanti. Kemudian ada papan informasi protokol untuk mengetahui setiap protokol yang ada di sekolah. Dan juga kebersihan UKS dijaga. Kelas 7, 8, 9. Kemudian jika pelaksanaan tatap muka nanti akan dibagi menjadi 2 shift. Kira-kira ini contoh dari jam. Setiap kelas dibagi 2 shift. Shift pagi dan shift siang. Oke, cukup. Sekian. Terima kasih. Jika ada kesalahan, nah ini materi baru, penjelasannya dengan metode online. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.